Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Antosianidin. Yang beranggota saya sendiri, Wiwik Pujiastuti dengan NIM 22330048 dan teman saya, Sherly Marcel dengan NIM 22330056. Next. Di sini saya akan menjelaskan struktur umum antisionidin. Berikut ada gambar contoh struktur umum antisionidin. Antisionidin adalah senyawa pigmen alami yang termasuk dalam kelompok flavonoid. Senyawa ini memberikan warna, yaitu ada warna merah, ungu, dan biru pada berbagai buah, sayuran, dan bunga, dan tanaman lainnya. Struktur dan tanaman lainnya. Struktur umum antisionidin ini terdiri dari inti flavonoid yang terdiri dari 2 cincin, fenol yang dihubungkan oleh 3 atom ataupun karbon. Next. Selanjutnya ada antosianidin merupakan senyawa bioaktif yang dapat berfungsi sebagai penangkal radikal bebas, alami ataupun biasa, disebut dengan senyawa antioksidan alami. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianidin sehingga dapat mempengaruhi aktivitasnya antioksidannya antara lain pH, suhu, dan enzim. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis senyawa antisionidin. Jenis-jenis senyawa antisionidin yaitu ditentukan berdasarkan masing-masing gugus R, sehingga didapatkan beberapa jenis antosianidin. Setiap jenis antosianidin memiliki struktur yang sedikit berbeda, yang mempengaruhi warna dan sifatnya. Berikut adalah contoh tabel jenis antosianidin. Next. Selanjutnya itu ada tanaman ataupun hewan penghasil senyawa. Tanaman penghasil antosianidin yaitu yang pertama itu ada buah-buahan yang terdiri dari blueberry, raspberry, cranberry, anggur merah, strawberry, cherry, blackberry, dan plum. Yang kedua itu ada sayuran yang terdiri dari kubis ungu, terong, wortel ungu, ubi jalar ungu, daun bawang merah. Yang ketiga itu ada biji-bijian yang terdiri dari kacang hitam, beras merah, dan quinoa. Yang keempat itu ada bumbu-bumbu yang terdiri dari jahe, kunyit, kayu manis. Dan yang kelima itu ada bunga yang terdiri dari mawar, melati, dan bunga sepatu. Next. Selanjutnya itu ada ekstraksi antosianidin. Yang pertama itu ada metode maserasi, yaitu bahan sumber direndam dalam pelarut selama waktu tertentu. Pelarut yang umum digunakan untuk etanol yaitu metanol dan air. Metode reflux, bahan sumber direbus dalam pelarut selama waktu tertentu. Yang ketiga itu ada metode ultrasonik, yaitu ekstraksi dilakukan dengan bantuan gelombang ultrasonik yang dapat mempercepat proses pelepasan antosianidin dari bahan sumber. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi ekstraksi antosianidin antara lain jenis pelarut, ada pH larutan, suhu, waktu ekstraksi, dan ukuran partikel bahan sumber. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sherly Marcel. Pemisahan antosianidin. Setelah ekstraksi, antosianidin perlu dipisahkan dari senyawa lain yang terdapat dalam ekstrak. Beberapa metode pemisahan yang umum digunakan antara lain, yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT. Metode ini menggunakan fase diam yang dilapiskan pada plat tipis dan fase gerak yang mengalir melalui fase diam. Antosianidin dengan struktur yang berbeda akan memiliki nilai RF yang berbeda pula.
Yang kedua, kromatografi kolom. Metode ini menggunakan kolom yang diisi dengan fase diam dan fase gerak yang dialirkan melalui kolom. Antosianidin dengan struktur yang berbeda akan memiliki waktu retensi yang berbeda pula. Kromatografi HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Metode ini merupakan metode kromatografi kolom yang lebih canggih dan efisien. Selanjutnya, identifikasi antosianidin. Setelah dipisahkan, antosianidin perlu diidentifikasikan untuk mengetahui strukturnya. Beberapa metode identifikasi yang umum digunakan antara lain, yang pertama, spektroskopi UV vis. Metode ini menggunakan sinar UV vis untuk mengukur absorbansi antosianidin pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang absorbansi maksimum antosianidin dapat digunakan untuk mengidentifikasi strukturnya. Yang kedua, spektroskopi massa. Metode ini menggunakan ionisasi antosianidin untuk menghasilkan fragmen-fragmen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi strukturnya. Analisis NMR. Metode ini menggunakan medan magnet untuk mengukur frekuensi resonansi inti antosianidin. Frekuensi resonansi inti ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi strukturnya. Selanjutnya, efek senyawa X-antosianidin. Efek antosianidin terhadap kesehatan telah banyak diteliti dan ditemukan memiliki berbagai manfaat. Beberapa efek positif antosianidin antara lain, antioksidan. Antosianidin memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya kesimpulan, antosianidin adalah pigmen tumbuhan yang umum. Aglikon dari antosianin mereka didasarkan pada kation flylium ion oksinium. Dengan berbagai gugus yang menggantikan atom hidrogennya, antosianin yang terlepas dari ikatan glikosidanya disebut antosianidin. Antosianidin memiliki berbagai jenis tergantung pada jenis substituen pada cincin B. Jenis dan jumlah gula terkonjungsi dan ada atau tidaknya gugus asli. Sekian. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.